Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Ma'ruf dari Hukum Keluarga Islam ingin mengerjakan UAS pada prodi Pengantar Hukum Indonesia. Adapun soal-soal dari UAS tersebut ialah satu, uraikan beberapa hal mendasar terkait perbedaan hukum perdata dan hukum pidana. Yang kedua, jelaskan hubungan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dan yang ketiga, jelaskan perbedaan mendasar antar hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Yang keempat, jelaskan implementasi sistem peradilan di Indonesia serta sebutkan tingkatan lembaga peradilan. Dan yang kelima, realitas penegakan hukum di Indonesia sering disebut tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kemukakan argumentasi Anda terkait pernyataan tersebut. Adapun perbedaan perdata dan pidana adalah perkara perdata timbul karena terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang seperti diatur dalam hukum perdata. Sedangkan perkara pidana timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Hukum tata negara. Jawaban yang kedua, hukum tata negara dan administrasi negara merupakan dua jenis hukum yang dapat dibedakan, yakni hukum tata negara mengatur negara dalam keadaan diam, sedangkan hukum administrasi negara mengatur negara itu dalam keadaan bergerak. Akan tetapi, kedua hukum tersebut tidak dapat dipisahkan secara tajam. Adapun soal nomor 3 ialah perbedaan antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Adapun perbedaan hukum acara pidana dan hukum acara perdata ialah kalau hukum acara pidana yang mengatur tentang tata cara hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara atau berperkara di badan peradilan dalam lingkup hukum pidana, sedangkan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim di pengadilan. Adapun implementasi nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan peran lembaga negara dalam dan peran lembaga negara dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu 1. Terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir. Dan yang ketiga, hak-hak asasi manusia yang tidak hanya menekankan hak atau kewajiban tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sedangkan peran lembaga negara dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila Sedangkan peran lembaga negara dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menegakkan Undang-Undang 1945 dengan melakukan judicial review atas undang-undang yang bertentangan terhadap UUD 1945 maupun dalam melakukan kewenangan lainnya sebagai pengawal politik hukum nasional, pengawal konstitusi, dan sebagai penafsir tunggal pasal-pasal Undang-Undang 1945 demi tegaknya hukum dan keadilan. Baik, jawaban nomor kelima ialah maksud dari istilah tajam ke bawah tapi tumpul ke atas adalah salah satu kenyataan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada pejabat tinggi. Coba bandingkan dengan para tikus berdasi yang notabene-nya adalah para pejabat yang ekonominya kelas atas.
yang terjerat dengan kasus korupsi dan suap. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai masalah kecil tapi dianggap besar dan terus dipermasalahkan, yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sikap kekeluargaan. Namun, berlangsung dengan persidangan yang dipersulit bahkan menjadi sangat tidak logis. Sementaranya, di luar masih banyak tikus berdasi yang berkeliaran dengan senang dan santainya menikmati uang rakyat yang ucap kali disalahgunakan untuk hal yang bersifat pribadi. Bukannya menyejahterakan rakyat, namun sebaliknya membuat rakyat menjerit seolah mencari di mana keadilan negeriku. Sekian ujian akhir semester dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.